Selamat malam jemaat GKI yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di ibadah doa online, di mana kita akan bersama-sama mendoakan beberapa pergumulan dari diri kita maupun terhadap keadaan di luar kita juga. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Ku datang memujimu. Ku datang memujimu, ku datang memujimu, ku datang memuji namamu, ku datang memujimu, ku datang dan bersyukur, ku datang dan bersyukur, ku datang memuji namamu, ku datang dan bersyukur. Ku mau mengasihimu, ku mau mengasihimu, ku mau mengasihimu, ku datang memuji namamu, ku mau mengasihimu. Kita bersama-sama memasuki doa pembuka kita untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami rindu bahwa hati kami datang dengan segala keresahan yang dapat kami serahkan kepada Engkau, di mana kami tahu bahwa Engkau yang berkuasa untuk boleh menghapuskan segala beban kami, Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, supaya di dalam waktu yang singkat ini kami boleh beroleh hikmat dan boleh beroleh anugerah atas penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada diri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendoakan beberapa pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita doakan persiapan pemerintah untuk mempercepat proses pembuatan vaksin COVID-19. Kita doakan supaya Tuhan boleh turut bekerja melalui pemerintah untuk pengadaan vaksin tersebut hingga bisa segera terrealisasi dan bisa berguna menjadi solusi untuk masyarakat di Indonesia. Dan yang kedua, kita akan doakan untuk kondisi penyebaran COVID-19 yang makin tinggi. Kita doakan kondisi ini tidak semakin parah, tapi biarlah pemerintah juga boleh segera bertindak dan mencarikan solusi bagi masalah ini. Dan juga kita doakan supaya masyarakat Indonesia, khususnya kota Jakarta, diberikan kesadaran yang semakin tinggi untuk boleh mematuhi segala protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dua hal ini.
Pokok doa selanjutnya, mari kita doakan untuk gereja kita, GK Agape, yang besok akan berulang tahun yang ke-32. Kita doakan supaya gereja kita semakin dewasa, dan terutama untuk jemaat-jemaatnya dan juga majelisnya, kita doakan supaya boleh semakin bersinergi untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi terang dalam masyarakat, juga untuk boleh terus aktif menginjil, memberitakan Injil bagi setiap masyarakat di sekitarnya. Kita juga doakan terutama untuk persiapan menjelang ibadah onsite. Dengan prosedur yang cukup rumit, kita tahu protokol kesehatan begitu banyak, tapi kita percaya dengan persiapan yang cukup, pada saatnya nanti gereja kita akan boleh memulai ibadah di dalam gereja sendiri dengan standar-standar ketentuan yang berlaku. Kita doakan bersama-sama untuk hal ini. Untuk pokok doa yang terakhir, kita akan mendoakan untuk proses belajar dan mengajar jemaat-jemaat kita yang masih berusia sekolah. Kita doakan supaya Tuhan boleh memberikan kedisiplinan yang tinggi dan juga ketaatan dalam menjalani proses belajar secara online ini. Kita tahu bahwa begitu banyak hambatan, tapi kita yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan dan juga bimbingan orang tua, mereka bisa melakukan itu semua dengan baik. Kita juga akan doakan pergumulan setiap anggota jemaat yang terkena dampak dari kondisi pandemi saat ini, kesulitan ekonomi, mungkin permasalahan keluarga, dan yang lainnya. Apabila kita mengingat saudara-saudara kita yang secara khusus namanya sebutkan, dan kita doakan supaya mereka boleh diberikan kekuatan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan yang bertemakan kawan sekerja Allah. Kita bersama-sama menaikkan KPPK nomor 346, O Yesusku berjanji. O Yesusku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pembacaan perenungan sabda-Mu pada malam hari ini. Biar kami boleh memahami makna dari menjadi kawan sekerja Allah. Biar itu menolong kami untuk di dalam bersikap, untuk memiliki mental melayani yang benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kami mudah sekali untuk terdistraksi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua dan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka dari 1 Korintus 3, ayat yang pertama sampai yang ke-9. 1 Korintus 3, ayat pertama sampai ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus?
pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konteks di dalam 1 Korintus 3 adalah tentang perselisihan. Karena memang hari itu kota Korintus sedang, secara khusus jemaat Korintus, mereka sedang menghadapi yang namanya perselisihan antara golongan tertentu dengan golongan yang lain. Dan perselisihan ini menariknya bukan terjadi di luar gereja, tetapi perselisihan ini justru terjadi di dalam gereja. Yang dimana seseorang atau sekelompok orang mengidolakan hamba Tuhan tertentu, lalu kemudian kelompok lain mengidolakan hamba Tuhan yang lain. Kalau saya tidak salah mencatat, setidaknya ada 4 golongan yang ada di dalam kota Korintus ini, secara khusus jemaat Korintus. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan juga golongan Yesus. Mereka bangga dengan menyebut diri mereka, aku dari golongan tertentu. Dan ketika aku golongan tertentu, berarti aku tidak sama dengan golonganmu. Saudara, ini menjadi satu hal yang menarik sekali. Karena kalau kita melihat, jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan, bukan hanya secara lokasi. Mereka adalah salah satu kota strategis di Asia Kecil pada waktu itu. Mungkin kita bisa menyebutnya kota Korintus itu seperti Jakarta di Indonesia, ya, atau New York di Amerika, atau Tokyo di Jepang. Saudara, kota ini adalah kota yang sangat strategis. Banyak orang berkumpul di sini. Banyak golongan dari berbagai macam suku bangsa itu berkumpul di kota Korintus. Tapi sayangnya, orang-orang di dalamnya mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan tertentu. Ya, dan akhirnya itu justru membuat gereja berada di dalam perpecahan. Gereja berada di dalam yang namanya perselisihan. Bukankah menyedihkan? Mereka adalah jemaat yang strategis secara lokasi, yang seharusnya memusatkan pikiran untuk bagaimana supaya Injil itu bisa tersebar ke berbagai tempat, tetapi mereka justru mempersoalkan urusan mereka sendiri. Menarik sekali, ya, ketika mereka menyebutkan golongan-golongan tertentu. Dan di sini Paulus menjelaskan, ketika kamu sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, justru mengkotak-kotakan dirimu dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak dewasa. Menunjukkan bahwa kamu adalah bayi rohani. Mereka yang selalu mereka yang selalu mengidolakan, mereka yang selalu memuja, mereka yang selalu ingin tampil. Saudara, itu bukan tanda kedewasaan, tetapi adalah tanda ketidakdewasaan. Paulus menyebutnya bahwa kamu adalah manusia duniawi. Ya, itu adalah salah satu sindiran yang luar biasa yang menunjukkan bahwa udahlah, kamu jangan ngaku kalau kamu itu adalah manusia yang sudah bertumbuh. Enggak. Justru apa yang kamu lakukan menunjukkan kamu itu belum bertumbuh. Kamu itu bayi rohani. Menarik, saudara. Ya, di tengah konteks mereka hidup di lokasi yang strategis, dan bukan hanya itu. Mereka juga diberkati dengan karunia-karunia yang luar biasa di dalam pelayanan.
Banyak yang mengatakan bahwa Korintus ini adalah gereja atau jemaat Tuhan yang memiliki karunia yang cukup lengkap. Dan artinya itu seharusnya dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau dan saya diberikan nafas oleh Tuhan bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Bukan untuk bagi golongan kita sendiri. Tetapi kita semua dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan kalau kita justru hanya mempersoalkan urusan diri kita sendiri? Terus-menerus berkutat kepada ketidakdewasaan kita. Dan menarik sekali, di 1 Korintus 3 ini Paulus mengatakan bahwa jadi apakah Apolos, ya, di ayat 5? Apakah Paulus? Mungkin dia akan menyebutkan lagi apakah Kefas, ya, atau mungkin dia akan menyebutkan pemimpin-pemimpin yang lain, ya. Kalau mungkin di gereja kita, apakah penginjil Antoni, ya, apakah pendeta Simon Stevi, apakah pendeta Suto, ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan, ya siapa kami? Ya, sehebat apapun pelayanan yang kami lakukan, kami itu sebenarnya tidak berarti. Ya, dia memakai sebuah ungkapan kalimat retorika. Siapakah kami? Apakah kami? Ya, aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Menarik. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat video klip berikut ini. To the top of Mount Everest, I've sailed the 7 seas. I've shared the stage with all the best. A lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Well, what do you know? I didn't have to travel the world. Yeah, what do you know? To find a brown-eyed man for a blue-eyed girl. What do you know? Somehow all that I've been longing for was found right here next door to me. Watched the shore, got travel story Shakespearean. Still I found my love next door. Well, what do you know? Oh, I didn't have to travel the world. Yeah, what do you know? To find a brown-eyed man for a blue-eyed girl. What do you know? Somehow all that I've been longing for was found right here
was found right here next door to me. Nah, saudara bisa lihat ya, bagaimana tanaman-tanaman itu bisa tumbuh. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang melakukan? Apakah si pelayan itu? Apakah mereka yang menanam? Apakah mereka yang menyiram? Enggak. Tanaman itu bisa tumbuh, itu karena Tuhan. Dan pertumbuhan dari tanaman itu adalah bagiannya Tuhan. Kita sebagai seseorang yang menanam atau yang dipercayakan untuk merawat benih yang Tuhan percayakan supaya bisa bertumbuh. Kita hanya mengerjakan bagian kita. Seolah-olah kita mencocok tanam, kita membajak tanah, kita mengupayakan supaya tanah itu subur, kita memberikan pupuk, kita memberikan air yang cukup, kita memberikan sinar matahari yang cukup. Itu bagian kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Tapi pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi saudara, Paulus menekankan kita semua sama. Ya, para pelayan Tuhan bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita semua orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Dan Paulus mengatakan yang penting itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau di dalam kehidupan pelayanan kita yang penting itu adalah Tuhan, kenapa seringkali kita masih seolah-olah mengatakan, ini punya saya. Ini yang saya lakukan. Itu bisa jadi karena saya. Kalau nggak ada saya, nggak akan bisa terjadi. Hei, seolah-olah kita mengerdilkan kuasa Tuhan. Seolah-olah tanpa kita, Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Saudara yang terkasih, prinsip ini harus kita pegang di dalam pelayanan. Dimanapun nanti mungkin saudara, kita tidak tahu ya, apakah kita akan pindah rumah, lalu kemudian pindah gereja atau pindah di dalam kejemaatan. Kita tidak tahu. Masa depan kita tidak ada yang tahu. Tetapi kita harus menyadari dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Dimanapun tempat nanti kita akan bertumbuh, kita harus mengingat bahwa kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dengan setia. Jadi Paulus seolah-olah ingin mengatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Paulus ingin menekankan, udahlah kamu gak usah ributin, ya. Kamu dari golongan mana, kamu dari golongan siapa, tetapi kita semua adalah sama. Dan kita harus melakukan tugas bagian kita dengan baik, dengan setia. Itu yang seharusnya kita kejar. Kesetiaan di dalam kita menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Keinginan untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Itu yang jauh lebih penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Suatu kali ada penjual es krim dan juga penjual waffle. Saya senang sekali dengan ilustrasi ini. Penjual es krim, karena waktu itu musim panas, udah pasti ya, orang akan lebih banyak mencari es krim untuk mendinginkan suasana atau membuat dirinya itu semakin sejuk ketika dia memakan es krim. Ya, coba saudara perhatikan, kita udah memasuki bulan-bulan yang musim panas ini, musim kemarau, ya. Pasti kalau siang-siang lagi panas, kita akan cari es krim, kita akan cari es teh gitu ya. Minuman-minuman dingin untuk menyegarkan kita. Ya, membuat kita menjadi lebih sejuk. Ya. Nah, di sebelah penjual es krim itu, ada penjual waffle. Dan karena musim panas ya tidak terlalu ramai. Ya.
Dan kemudian karena saking ramenya, si penjual es krim itu dia kehabisan mangkok, kehabisan gelas sebagai wadah untuk es krimnya. Lalu si penjual waffle dari sebelah tokonya itu dia melihat muka dari pemilik penjual es krim itu tampak bingung. Aduh, bagaimana lagi ini, antrian masih banyak, tetapi kami tidak punya lagi wadah untuk menampung es krim itu supaya orang menikmati es krim itu. Si penjual waffle lalu kemudian dia cari akal, dia kemudian ambil wafelnya, dia bentuk seperti kerucut. Dan kemudian dia mengatakan kepada penjual es krim, "Hei, mau nggak saya bantu? Kamu lagi kehabisan kan? Saya lihat mukamu itu lagi panik. Nih, saya punya kerucut ini dari waffle ini, ya, dari biskuit ini. Kamu bisa menggunakannya sebagai wadah supaya orang itu bisa menikmati es krim kamu." Wah, ide itu disambut dengan baik dan kemudian akhirnya si penjual es krim itu menggunakan waffle yang dibentuk kerucut sebagai wadah supaya orang menikmati es krim itu. Dan akhirnya kita hari ini mengenal ice cream cone, ya. Itulah kira-kira yang terjadi. Perpaduan dari dua hal yang berbeda, es krim dan juga biskuit atau waffle, ya. Tetapi ketika mereka bersama-sama disatukan, ketika perbedaan itu disatukan, kita melihat ada keindahan yang bisa dinikmati. Saudara, kita di dalam hidup kita di gereja, tentu ada yang namanya perbedaan. Itu wajar sekali. Tetapi kalau kita hanya menonjolkan perbedaan tersebut dan kemudian kita akhirnya berselisih, sebenarnya bukankah itu menunjukkan bahwa kita tidak dewasa? Seharusnya yang ditonjolkan itu bukanlah diri sendiri, tetapi Tuhan. Dan itulah Tuhan memanggil kita. Bukankah Yesus di dalam doanya, dia mengatakan, supaya para murid itu bersatu. Sehingga di dalam persatuan itu, dunia bisa mengenal mereka. Karena di dalam persatuan itu ada kasih. Memang ada perbedaan, tetapi ada kasih yang menjadi dasar, yang menguatkan, menopang relasi mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh bersama. Dan akhirnya kasih itulah yang membuat dunia melihat, mengenal, merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mari kita semua, siapakah kita hari ini? Kita hanyalah manusia biasa, alat di tangan Tuhan, yang dimana Tuhan mau memakai kita dengan segala apapun pelayanan yang kita kerjakan. Bukan hanya di gereja, di rumah kita, di tempat kantor kita, atau di sekolah kita, di kampus kita, kita semua dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat, mana yang lebih penting? Petani yang mengupayakan supaya tanaman itu bisa bertumbuh, atau Tuhan yang berkuasa untuk menumbuhkan tanaman itu? Paulus mengingatkan, Tuhanlah yang jauh lebih penting, bukan kita. Mari kita sadar diri, sehingga itu menolong kita, supaya kita bisa melangkah dengan lebih ringan. Karena ketika kita menyadari, kita semua adalah kawan sekerja Tuhan, kita akan mau bahu-membahu untuk melayani Tuhan, dengan tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan yang berkuasa itu bekerja di dalam hati setiap kita manusia-manusia yang berdosa. Bukankah hanya Tuhan yang sanggup, yang berkuasa untuk mempertobatkan orang-orang berdosa? Kita hanyalah alat, dan ketika mereka mengenal Tuhan, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Amin. Bersyukur atas firman yang sudah disampaikan, dan biarlah firman itu boleh terus meneguhkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor
326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Ibadah doa kita malam ini telah usai. Silakan jemaat sekalian bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah doa selanjutnya.